Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di video kali ini. Saya akan mereview sebuah materi dengan judul estimasi atau perkiraan. Seperti biasa, ada pendahuluan. Estimasi adalah sebuah proses pengulangan. Pemanggilan ulang estimasi yang pertama dilakukan secara fase definisi, yaitu ketika Anda menulis secara rencana pendahuluan proyek. Hal ini perlu dilakukan karena Anda membutuhkan estimasi untuk proposal. Setelah fase analisis direncanakan ulang, Anda harus memeriksa estimasi dan merubah rencana pendahuluan proyek menjadi rencana akhir proyek. Teknik-teknik estimasi: yang pertama, keputusan profesional. Yang kedua, sejarah. Ketiga adalah rumus-rumus. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Untuk keputusan profesional, katakanlah bahwa Anda merupakan orang yang memiliki pengalaman yang luas dalam membuat program report generation module. Anda melakukannya dengan pendekatan merancang report tersebut dan memikirkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat program tersebut. Setelah mempelajari rancangan program selama 5 menit, programmer lalu menutup matanya selama 5 menit. Dia tidak tidur, tetapi berhitung dan kemudian mengatakan 15 hari lagi. Inilah yang disebut dengan keputusan profesional murni. Gantungan dari teknik ini adalah cepat, dan jika seseorang sudah ahli dalam teknik ini, maka estimasinya pasti akan lebih akurat. Sedangkan kerugian dari teknik ini adalah bahwa Anda membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman dalam bidang ini, dan beberapa ahli tersebut akan bekerja keras untuk mendapatkan estimasi yang tepat. Sejarah. Jalan keluar dari ketergantungan pada orang dan untuk membuat estimasi lebih khusus, yaitu Anda harus mengerti tentang sejarah. Tulislah berapa lama masing-masing tugas dapat diselesaikan dan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut. Anda membandingkan tugas yang akan diestimasi dengan tugas yang sama dan yang dikerjakan lebih awal. Setelah itu, mulailah dengan melakukan estimasi. Hal ini dimaksudkan agar Anda menjabarkan suatu proyek ke dalam beberapa tugas yang biasanya diulang dan mudah dibandingkan. Kemudian 3. Rumus-rumus. Ada beberapa rumus yang digunakan dalam software estimasi. Software yang baik untuk diketahui adalah COCOMO atau referensi. COCOMO dapat digunakan untuk memperkirakan biaya proyek, usaha, jadwal, dan jumlah staf untuk masing-masing fase. Berikut ini. Ada tiga tipe penginputan dengan COCOMO. Selanjutnya adalah aturan persetujuan estimasi pada DEJ dan perusahaan besar lainnya. Sini bisa ya. Yang pertama itu, jangan pernah menanyakan pada seseorang yang tidak berpengalaman untuk melakukan estimasi. Lakukan estimasi secara berkelompok jika Anda mampu menyediakan sumber daya manusianya. Jangan memaksa melakukan estimasi pada seorang profesional seperti programmer. Jangan pernah mengambil rata-rata dari estimasi yang berbeda. Membagi persoalan menjadi bagian kecil secara mendetail selama 1 minggu atau kurang. Lalu kalikan untuk kejadian yang tidak pasti. Selalu berikan jangka waktu tepat ketika melakukan estimasi bagi manajer atau klien. Gunakan naluri Anda. Nah, mungkin itu saja yang akan direview pada materi ini. Jika ada penjelasan yang salah, mohon dimaafkan. Di sini juga saya sama-sama belajar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.